Selamat datang lagi di penyelaman mendalam kita. Langsung aja ya, kita hari ini mau kupas tuntas soal siklus pasar real estate. Materinya udah ada nih. Misi kita sederhana aja. Biar kita semua paham lah pola naik turun pasar properti ini. Jadi semacam shortcut gitu, biar Anda lebih well informed. Betul. Karena ini penting banget kan? Iya, Bukan cuma buat investor gede aja. Kalau Anda misalnya lagi mikir mau beli rumah pertama, atau mau jual warisan, atau cari kontrakan. atau bahkan cuma penasaran aja ya, kenapa harga properti di sekitar kita kok geraknya gitu. Nah, persis. Pemahaman ini krusial banget. Kita bakal bedah 2 jenis pasar properti dan 4 fase utama siklusnya. Iya, jadi siklus ini tuh intinya pola yang berulang, kayak denyut jantungnya pasar properti lah. Meskipun tiap siklus unik ya, pemicunya beda, durasinya bisa beda, tapi sejarah nunjukin kalau paham polanya ini bisa jadi pembeda banget. Pembeda antara apa tuh? Antara ya, keputusan finansial yang cerdas sama yang mungkin kurang tepat gitu. Di Indonesia sendiri ada pengamatan siklusnya cenderung sekitar 9 tahunan. Tapi ya itu, bukan angka pasti, banyak banget faktornya. Oke. Menarik. Yuk, kita mulai bongkar deh. Biar benar-benar paham siklus ini, katanya kita perlu bedain 2 arena utama ya di pasar properti. Betul, 2 arena ini saling terkait. Yang pertama kita sebut aja pasar fundamental atau pasar pengguna ruang. Pengguna ruang. Maksudnya? Fokusnya itu ke penggunaan fisik propertinya, utamanya sewa-menyewa. Nah, yang gerakin pasar ini tuh faktor ekonomi real di lokasi itu. Oh, kayak lapangan kerja? Iya, lapangan kerja, pertumbuhan penduduk, pendapatan warga sekitar, gitu-gitu. Makanya perubahannya cenderung lebih lambat, lebih gradual, ngikutin kondisi ekonomi di lapangan. Oke, itu yang fundamental. Satunya lagi. Nah, yang kedua ini yang sering lebih heboh, pasar aset atau pasar transaksi. Pasar aset. Jual beli berarti ya? Tepat. Di sini properti dilihat sebagai investasi. Fokusnya jual beli buat cari capital gain. Penggeraknya juga beda. Apa aja tuh? Aliran dana investasi, ya kan? Lokal, global, terus suku bunga pinjaman. Gampang nggaknya dapat kredit. Dan yang penting banget nih, Apa tuh? ekspektasi sama sentimen pasar. Psikologi lah intinya. Makanya di sini harga bisa cepat banget naik atau turun. Wah, jadi pasar aset ini lebih emosional gitu ya? Kenapa bisa gitu? Apanyaan bagus. Iya, volatilitasnya emang cenderung lebih tajam di pasar aset. Kenapa? Yaitu tadi, psikologi massa. Kita sering dengar kan, fear of missing out, FOMO. Oh iya, takut ketinggalan kereta ya? Nah, itu bikin orang ikut-ikutan beli kadang tanpa mikir panjang pas harga naik. Sebaliknya, pas pasar goyang dikit, panik, jual semua. Wah, serem juga ya. Ditambah lagi pengaruh modal global yang bisa keluar masuk cepat, sama penggunaan leverage alias utang. Oh, pakai utang buat investasi lebih gede. Betul, bisa untung gede tapi ruginya juga bisa gede banget. Beda jauh sama pasar fundamental yang lebih kalem ngikutin ekonomi lokal aja. Kebayang sih roller coasternya. Nah terus gimana semua ini nyambung ke siklus yang tadi disebut? Katanya ada 4 fase ya? Iya, betul. Umumnya siklus properti itu kayak ngelewatin 4 musim lah. Fase pertama itu pemulihan atau recovery. Pemulihan. Habis jatuh berarti ya? Iya, ini momen pas pasar udah di titik paling rendah. Ibaratnya api unggun hampir padam, mulai ada percikan lagi. Tingkat kekosongan properti masih tinggi, tapi pelan-pelan mulai turun. Harga sewa mungkin masih gitu-gitu aja atau naik dikit banget. Nah, di sini investor yang jeli mulai masuk nih. Oke, mulai ada harapan ya. Habis pulih, terus? Masuk fase ekspansi atau expansion. Nah, ini pasar lagi panas-panasnya. Permintaan naik gila-gilaan. Konstruksi baru di mana-mana gitu. Banget. Proyek baru banyak banget, tingkat kekosongan anjlok, harga sewa naik lumayan, optimisme lagi tinggi-tingginya, api unggun tadi udah jadi kobaran besar. Tapi biasanya pesta nggak selamanya kan? Nah, itu dia. Habis ekspansi, seringnya masuk fase kelebihan pasokan atau hypersupply. Ada juga yang bilang kontraksi awal. Kebanyakan barang jadinya. Betul, pertumbuhan mulai pelan. Proyek yang dibangun pas ekspansi tadi mulai jadi. Pasokan barunya jadi kebanyakan dibanding permintaan. Akibatnya, tingkat kekosongan mulai naik lagi. Harga sewa naiknya melambat atau malah bisa turun. Pasar mulai kerasa jenuh. Orang mulai hati-hati lagi. Api unggunnya kebanyakan kayu ya, jadi banyak asap. Bisa dibilang gitu. Terus puncaknya, Apa tuh fase terakhir? fase resesi atau recession.
Permintaan anjlok, harga sewa turun drastis. Tingkat kekosongan paling tinggi di fase ini. Banyak properti kosong. Aktivitas bangun-bangun baru berhenti dong ya? Hampir berhenti total. Pasar isinya pesimisme semua. Api unggunnya udah redup, tinggal bara dingin aja. Sampai nanti pelan-pelan kondisi membaik, masuk lagi ke pemulihan. Siklus mulai lagi deh. Oke. Jadi, ngerti fase-fase ini apa artinya buat kita, buat Anda para pendengar? Nah ini nih, intinya kalau kita bisa ngenalin kira-kira pasar properti di daerah kita lagi ada di musim mana, Itu jadi kayak peta ya? persis. Jadi peta navigasi buat bantu ambil keputusan yang lebih cerdas, lebih pas waktunya. Kapan kira-kira waktu yang oke buat beli? Kapan mungkin lebih baik jual? Atau kapan kita punya posisi bagus buat nego harga sewa? Bukan buat ngeramal pasti gitu ya? Bukan bola kristal. Lebih ke panduan strategis aja. Indikatornya apa? Ya, liatin tingkat kekosongan sama arah gerak harga sewa. Itu penting. Analis juga sering pakai patokan namanya tingkat hunian rata-rata jangka panjang atau LTOA. LTOA. Itu apa lagi? Anggap aja itu tingkat hunian normal atau rata-rata historis buat tipe properti tertentu di suatu area. Kalau hunian sekarang di atas LTOA, wah pasarnya lagi bagus tuh. Kalau di bawah, berarti lagi lesu buat ngukur suhu pasar lah. Oke. Jadi kesimpulan singkat dari penyelaman kita nih. Siklus real estate itu beneran ada ya? Digerakin sama interaksi pasar fundamental, kebutuhan ruang, sama pasar aset, investasi. Lewat 4 fasa tadi. Pemulihan, ekspansi, kelebihan pasokan, resesi. Dan pasar aset cenderung lebih liar karena sentimen dan modal. Paham ini bisa kasih kita keunggulan lah ya? Ya, paling nggak lebih siap navigasinya. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup yang menarik buat Anda renungkan. Apa tuh? Mengingat pasar aset bisa gerak cepet banget, kadang kayak lepas dari kondisi ekonomi real gara-gara sentimen atau modal spekulatif, coba dipikirin, seberapa yakin Anda kalau harga properti di lingkungan Anda sekarang ini benar-benar nyerminin kondisi fundamental ekonomi lokal, kayak lapangan kerja real atau daya beli tetangga-tetangga Anda? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat kita gali lebih dalam ya. Iya, buat eksplorasi Anda sendiri. Oke deh, sekian dulu penyelaman mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya.